Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 774 Hijriyah rahimahullah. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke-31 dari surat Al-Kahfi, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan tafsir beliau surat Al-Kahfi ayat berikutnya, ayat-ayat berikutnya, di mana para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tafsir ayat terakhir 31 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat yang kelak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa amal saleh yang mereka lakukan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa Allah akan memberikan kepada mereka surga Adn. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan beberapa kenikmatan yang ada di dalam surga ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup nikmat thawabu wa hasunat
murtafaqah. Itulah sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itulah kata Allah, hasunat murtafaqah, tempat istirahat yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat sempurna keindahan dan kebaikannya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala pada surat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sebuah perumpamaan. Rajulaini, ya, dua orang laki-laki yang berteman, yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya harta yang banyak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dari sisi punya teman banyak, relasinya banyak, anaknya banyak, kabilahnya terhormat. Di satu sisi kita sebutkan tadi hartanya banyak, orang kaya raya. Namun ia adalah seorang hamba yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temannya yang satu adalah seorang yang biasa, miskin, tidak punya keluarga sebagaimana yang dimiliki oleh temannya yang bermaksiat tadi, tidak dipandang di tengah masyarakat. Namun ia adalah seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian penjelasan tafsir para ulama, yang pertama kafir, ya, yang kedua mukmin. Dalam sebagian penjelasan para ulama, yang satu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang satu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wadrib lahum, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Wadrib lahum mathalan, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Jika kita kaitkan ayat ini 32 dan seterusnya berkaitan dengan perumpamaan ini dengan ayat-ayat sebelumnya, maka sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada ayat-ayat sebelumnya tentang sikap orang-orang kafir kota Mekah yang tidak mau dalam mendengar nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau bergabung duduk bersama dengan para sahabat yang mereka adalah, mayoritas mereka adalah orang-orang miskin. Ya. Ini telah kita jelaskan tatkala kita mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, yakni ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita jelaskan pada saat kita membahas ayat ke-28 ini terkait dengan perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajha, di mana mereka tatkala menyeru Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada yang mereka harapkan kecuali wajahnya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau alaihi salatu wassalam, wala ta'du aynaka anhum, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Ya, karena mengharapkan perhiasan dunia.
Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furutha. Kemudian orang ini adalah orang yang melewati batas, melampaui batas, melakukan maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan ayat ini bahwa orang kafir Quraisy tatkala Nabi ingin memberi nasihat kepada mereka, sedangkan nasihat itu disampaikan Nabi kepada seluruh manusia, tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Nabi SAW berikan pada wejangan ini kepada semua manusia. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, khususnya tokoh-tokoh besar mereka, orang-orang kaya dari mereka ini merasa risih dengan ini. Dan memang biasanya majelis mereka sebelum Nabi muncul, dari dulu di masa jahiliyah, tempat duduk mereka, perkumpulan mereka itu memang perkumpulan yang khusus orang kaya-kaya saja, khusus orang-orang hebat saja. Jadi ada tempat duduk yang mereka biasa duduk berkumpul di situ. Memang sebagaimana kita sebutkan, tidak hadir di situ kecuali tokoh-tokoh saja. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam sebagaimana telah kita jelaskan, mereka tidak mau digabungkan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka minta kepada Nabi, buatkan kepada kami sebuah pertemuan khusus yang hadir di situ hanya kamu dan kami saja, yakni tokoh-tokoh besar. Dan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajar kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beliau ingin melakukan itu. Ya, tujuannya bukan duniawi, tujuannya bukan kepentingan pribadi, tapi tujuannya moga tatkala diberikan kepada mereka apa yang mereka minta itu, ini menjadikan mereka akhirnya mau menerima Islam. Ini yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Tapi Allah ingatkan, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furudha. Ya, jangan kata Rasulullah, engkau palingkan, engkau arahkan pandangan matamu, ya, kepada mereka ini, yang kau harapkan padanya adalah sedikit daripada perhiasan dunia. Jangan, kata Allah, bersabar dengan orang-orang yang beriman denganmu, yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta, tapi mereka adalah orang-orang yang tulus dalam beribadah, dalam beramal, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada mereka sebuah cerita, sebuah perumpamaan yang kurang lebih bahkan bisa kita pahami bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di kota Mekah saat itu dan di sepanjang zaman, terkait dengan orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat, tidak dipandang, hadir tidak ditanya, ya, hadir tidak ditanya atau tidak diharap kehadirannya, tatkala absen dicari. Ini orang terpandang. Ini orang yang tidak terpandang. Hadirnya tidak diharapkan, ketidakhadirannya tidak dicari. Ini orang berarti tidak memiliki apa? Kedudukan. Tapi kalau seandainya kehadirannya diharapkan, kalau tidak hadir ditanya-tanya, kemana, kok absen, kemana, apa yang terjadi? Nah, ini berarti orang yang punya kedudukan. Dan mayoritas di tengah masyarakat dari dulu, kalau boleh kita sebut dari zaman Fir'aun sampai hari ini, orang selalu yang diharapkan kehadirannya orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Gak usah jauh-jauh, kalau talim mungkin gak nampak ya, kalau walimah gak nampak itu, datang kan gitu. Ini subhanallah dari zaman Fir'aun sampai zaman kita, mungkin sampai hari kiamat nanti. Dan ini yang dijelaskan oleh Quran, bahwa yang seperti ini metodenya salah, tidak benar seperti itu.
Maka subhanallah, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa dakwah ini, apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah saat itu memang berusaha diluruskan oleh Islam, dan ini yang mereka merasa terganggu dengannya. Merasa terganggu dengannya. Jadi di mata seorang muslim itu semua manusia sama. Dan sering kita sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling mulia di kalangan kita? Bukan orang, kata Allah, bukan orang yang hartanya sudah banyak di mana-mana. Bukan orang yang jabatannya itu sangat tinggi di tengah masyarakat, tapi yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini para ikhwah yang ingin ditanamkan oleh Islam kepada pemeluknya semenjak Islam ini dibawa oleh Nabi di kota Mekah. Dan tokoh-tokoh Quraisy saat itu tentunya terganggu dengan ini. Jadi antara budak dengan yang tidak budak, di sisi Allah, siapa di antara mereka yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Bukan kamu punya garis keturunan darah biru atau tidak, engkau punya harta banyak atau tidak, semuanya sama di sisi Allah, kecuali yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Karena coba lihat, tatkala Nabi membawa dakwah Islam, kemudian berhasil membangun sebuah tatanan baru di dunia saat itu, sampai hari ini, sampai hari kiamat. Coba antum melihat tokoh-tokoh besar sahabat, tokoh-tokoh besar sahabat. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar. Ini suku yang kastanya mungkin rendah, sehingga pernah terjadi sengketa antara Bilal dengan Abu Dzar. Afwan, Abu Dzar dari suku Ghifar, yang mungkin kalau dari sisi kabilah tidaklah semulia orang apa? Quraisy, tapi dia bangsa Arab. Dia bangsa Arab, suku Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Ini namanya terkenal ya. Terjadi sengketa antara dia dengan Bilal bin Rabah. Terjadi sengketa antara beliau dengan siapa? Bilal bin Rabah. Ini orang Arab dengan Bilal bin Rabah Habasyi, budak. Dulunya budak dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Terjadi sengketa, naik suara, berselisih, sampai Abu Dzar bilang, apakah engkau membantahku wahai anak wanita yang berkulit hitam? Nah, apakah engkau membantahku? Arab ini loh, Arab ini, nah gitu. Wahai anak wanita yang berkulit hitam. Di masa Islam seperti ini nggak ada lagi. Ini yang dikikis oleh Nabi SAW. Ini yang diluruskan oleh Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa. Datang Bilal kepada Nabi SAW menyampaikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka Nabi SAW marah, merah padam wajah Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'ayyartahu bi ummih? Apakah engkau mencela dia karena garis keturunannya, karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini laki-laki yang masih tersisa sifat-sifat jahiliyah di dirimu. Yang seperti nggak ada lagi dalam Islam. Yang paling mulia di kalangan kita adalah yang paling bertakwa. Jadi nggak ada. Nanti kamu apa namanya? Walat, darah biru ini. Ya, nggak ada dalam Islam. Siapa yang paling mulia di kalangan kita adalah orang yang paling bertakwa. Ya subhanallah. Makanya Muslim itu berjalan tegak, tidak membungkuk, karena dia tahu yang paling mulia di kalangan kita adalah orang yang paling bertakwa. Jadi mentalnya itu memang sudah dibina oleh Nabi SAW, sehingga Muslim yang dibina oleh Nabi dahulu tatkala menghadapi siapapun setelahnya, setelah dibina oleh Nabi SAW, subhanallah, kepercayaan dirinya, keberaniannya itu memang luar biasa. Biasa saja dia bertemu dengan siapapun, dengan raja sekalipun, biasa saja. Ya. Contoh misalnya Islam mencoba saat itu untuk meluruskan bahwa kita tidak menundukkan diri kita, tidak sujud kecuali
kepada Allah. Ini subhanallah luar biasa. Ya, aturan Islam. Jadi tidak merendahkan diri di hadapan siapapun kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal tatkala diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, beliau lihat di negeri Yaman para penganut agama Nasrani di Yaman saat itu setiap kali bertemu dengan uskup mereka, setiap bertemu dengan pendeta mereka selalu membungkukkan diri mereka di hadapan pendeta. Bungkukkan diri mereka. Tahu bungkuk ya? Membungkukkan diri, yakni penghormatan. Yang sebagian ulama mengatakan itu bagian daripada sujud. Bungkukkan di hadapan pendeta itu luar biasa. Merendahkan diri betul di hadapan pendeta. Maka dia lihat Rasulullah lebih layak untuk diberlakukan seperti itu. Maka dia pulang ke Madinah diberlakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kau lakukan ini? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, aku lihat para penganut agama Nasrani di Yaman tatkala bertemu dengan pendeta dan uskup mereka lakukan seperti ini, sujud di hadapan mereka. Maka aku berkata, sesungguhnya engkaulah yang lebih layak untuk diperlakukan seperti itu, karena engkau pilihan Allah, engkau Nabi, engkau Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya jika seandainya aku dibolehkan memerintahkan seorang sujud di hadapan manusia, maka aku akan perintahkan wanita sujud di hadapan suaminya. Tapi tidak boleh, kata Nabi SAW. Maka subhanallah, ini sebuah tatanan kehidupan baru tatkala Islam itu muncul di kota Mekah, dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, merubah semua apa yang biasa dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, karenanya subhanallah, ini sebuah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk menyampaikannya kepada orang-orang Quraisy secara khusus dan kepada seluruh manusia tentang dua orang yang berteman, yang satu kaya raya, ya, dan yang satu miskin. Ya, sampaikan kepada mereka perumpamaan ini. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini terjadi di zaman Bani Israel. Ini terjadi di zaman Bani Israel. Ya, walaupun misalnya karena sebagian mengatakan ini sekedar sebuah perumpamaan, akan tapi tetap kita katakan yang kita ambil pelajaran darinya adalah apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebuah mathalan, sebuah perumpamaan, ya, sebuah perumpamaan rajulain, perumpamaan dua orang laki-laki. Yang kita sebutkan dua orang laki-laki ini berteman, ya, dua orang laki-laki ini berteman, mereka berteman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama, ya, dari dua laki-laki ini memiliki jannataini min a'nabin, memiliki kebun, dua kebun a'nab, dua kebun anggur. Ya, anggur ini buah yang paling istimewa kata orang. Walaupun sebagian kita mengatakan buah yang paling istimewa itu buah apa? Buah apa? Durian. Buah yang paling istimewa itu durian. Ya, ini kita cerita tentang dunia, ya. Menurut sebagian bahwa buah yang paling istimewa adalah buah anggur. Ya, kalau kita mungkin orang Indonesia khusus Sumatera, ya, istimewa itu adalah durian. Nah, itu. Ya, walaupun ini standar kita. Ya, karena memang ada sebuah kenikmatan yang susah untuk diungkapkan dalam buah durian itu tatkala kita makan. Ya kan?
enak. Gimana? Susah untuk diungkapkan. Apalagi kalau dia sudah ada manisnya, ada pahitnya, nah itu luar biasa ya. Men kalau yang sudah tua-tua saya sarankan jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak makan durian. Karena sampai saat ini saya belum pernah mendengar seorang dokter tatkala punya pasien yang mengatakan, "Pak, banyak makan buah durian, Pak," ya kan. Ya, "Pak, banyak makan apel, Pak, banyak makan buah ini." Enggak ada. Banyak makan pepaya, tapi enggak ada orang bilang, dokter itu bilang, "Pak, banyak-banyak makan durian ya." Enggak ada. Enggak ada. Subhanallah. Tapi ini Masya Allah ya. Jadi ini buah yang paling istimewa. Ini buah anggur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya jannatain, dua kebun min a'nab, ya, dua kebun anggur. Jannatain min a'nab. Kemudian hafafnahuma binakhlin. Ya, bayangkan ya kebun anggur, dua buah kebun anggur, di mana dua kebun anggur ini kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Masya Allah, pohon kurma. Ini buah-buah surga semuanya. Disebutkan dalam Quran. Kalau durian tadi nggak ada ya, disebutkan Quran. Tapi kalau antum ingin nanti punya kebun durian di surga, insya Allah Allah berikan. Ya, ini buah-buah surga, buah anggur, kemudian buah kurma. Wa hafafnahuma binakhl. Kemudian kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Sawah. Kalau bahasa kita di sini sawah, ini ditanam padi atau ladang ditanam gandum. Jadi subhanallah lengkap kata para ulama. Buahnya ada, kemudian bahan makanan pokoknya juga ada. Ini subhanallah. Kita bisa bayangkan ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada lelaki ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan pada ayat berikutnya, Allah berfirman, "Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a." Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, ya, atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a, dan tiada kurang buahnya sedikit pun. Jadi terus berbuah. Ya, terus berbuah. Kemudian wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Subhanallah. Jadi kebun anggur dikelilingi oleh kurma, ya. Kemudian ada ladangnya di kebun tersebut yang ditanam gandum. Kemudian pengairannya juga Masya Allah, Allah alirkan. Ya, ini luar biasa. Ya. Dan apalagi kalau perumpamaan ini disampaikan kepada orang Arab dahulu, membayangkan ini luar biasa gitu. Kemudian wa kana lahu thamar, punya kebun dengan sifat yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana lahu thamar, dan orang ini di sisi lain dia juga punya harta banyak, kaya raya orangnya. Maka dia berkata kepada temannya, wa huwa yuhawiru, dia berkata kepada temannya ketika ia bercakap-cakap dengan temannya yang mukmin tapi miskin, ya, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nah, ini dia banggakan dirinya. Ini apa namanya, sifat jahiliyah ya, ini sifat jahiliyah. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak harta dari kamu, hartaku lebih banyak daripada kamu, wa azzu nafara, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ini hartaku lebih banyak dan pengikutku lebih kuat. Mungkin anaknya banyak, anak laki-lakinya banyak, teman-temannya banyak, kabilahnya mulia, bahkan mungkin kalau dulu budak-budaknya banyak. Jadi hartaku banyak dan aku adalah orang yang lebih banyak pengikutnya, ya, lebih kuat pengikutnya. Banyak orang yang akan membela aku. Jadi kalau dipukul, semua orang akan membela dia. Ini perkataan dia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Ini masalah. Ya, ini masalah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia berkata, "Ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Aku kira kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ini keyakinan yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan kalaupun terjadi hari kiamat, wala iraditu ila rabbi, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang baik daripada kebun-kebun itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Kebun ini kekal nih. Dan kalau seandainya pun aku mati, misal kalau ada dikembalikan pada Tuhan, maka nanti di sana aku dapat lebih baik dari ini. Ini angan-angan ini ya. Jadi kecil bahagia, besar kaya, matinya masuk surga. Ini bertolak belakang para ikhwan, ya. Dan banyak orang seperti itu, tidak mau diuji oleh Allah, maunya senang saja, dunia senang, akhirat senang. Tak mungkin. Nabi SAW mengatakan orang yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di akhirat. Ngeri. Ya. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia dan orang yang paling panjang laparnya di akhirat. Gimana? Nggak pernah puasa, nggak pernah berbagi, mau masuk surga, gimana coba? Nggak pernah susah dalam melakukan ibadah di dunia, maunya masuk surga. Tolak belakang. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, diajak ibadah nanti. Tapi tatkala ditanya, apa harapanmu di akhirat? Masuk surga Firdaus. Antum coba lihat Nabi SAW bagaimana sulitnya dalam berjuang dalam kehidupan ini. Lihat para sahabat, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka. Baru itulah orang-orang yang layak masuk surga. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita baca apa yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, yaqulu ta'ala ba'da dzikrihil musyrikin al-mustakbirina an mujalasati ad-du'afa wal masakin minal muslimin. Waftakharu bi amwalihim wa ahsabihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, mustakbirin yang sombong, musyrik sombong, yang mana mereka tidak mau mujalasati du'afa wal masakin minal muslimin. Mereka tidak mau duduk bersama dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Waftakharu alaihim bi amwalihim wa ahsabihim. Dan mereka menyombongkan diri mereka atas orang-orang muslim yang lemah, yang miskin tadi, dengan harta yang mereka miliki dan keturunan yang mereka miliki, nasab, garis keturunan yang mereka miliki. Ini pesan yang Allah sampaikan. Ya, musyrik sombong, risih merasa duduk dengan orang-orang yang apa? Miskin. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita merasa risih dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki harta, duduk bersama dengan mereka, ngobrol dengan mereka, berarti ada sedikit cercah kesombongan dalam hati kita. Tatkala kita risih, berarti akhirnya kita merendahkan orang lain. Dan Nabi SAW tatkala menjelaskan tentang kibar, kesombongan itu, Nabi mengatakan batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini sifat jahiliyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala luruskan dengan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an tatkala Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelahnya para sahabat
tatkala melihat Bilal bin Rabah yang kita ceritakan tadi, mereka mengatakan Sayyiduna, Bilal ini tokoh besar kita. Bilal ini tokoh besar kita. Ada seorang sahabat, sekarang namanya Ubadah bin As-Samit atau yang lainnya. Penampilannya itu ya tidak bagus. Artinya gagahnya bukan gagah, gantengnya juga enggak ganteng. Dikirim untuk menjadi utusan dalam negosiasi yang terjadi antara dua pasukan Islam dan Persia. Dua pasukan Islam dan Persia. Dia yang dikirim. Tidak dipilih siapa yang paling mulia keturunannya, yang paling ganteng, yang paling gagah misalnya. Ini pasukan tidak berperang, sedang bernegosiasi. Apa yang diinginkan oleh kedua pasukan ini? Maka dikirimlah seorang sahabat ini. Kemudian sahabat ini mengatakan, setelah mengatakan, apa tujuan kalian datang kemari? Mereka mengatakan mengajak kalian untuk memeluk agama Islam, agama yang mulia, agama yang dijelaskan tentang syariat Islam. Ya, kalau tidak mau, silahkan bayar upeti, maka kami akan berikan jaminan keamanan untuk kalian. Kalau tidak mau, ya perang. Maka subhanallah, si jenderal ini berkata, beri kami waktu untuk berpikir. Maka dia mengatakan 3 hari saja saya kasih. 3 hari. Selama 3 hari ini saya jamin, karena biasanya dalam sebuah pertempuran, tatkala memberi jamin, sudahlah kita tunda waktu kita berperang 1 pekan gitu. Tapi dalam waktu 1 pekan ini bisa saja pasukan menyerang tiba-tiba untuk mencari kesempatan. Di saat mereka tidak sedang siaga, diserang sehingga perang pun bisa dimenangkan. Maka sahabat ini mengatakan 3 hari saya kasih Anda dan pasukan Anda untuk berpikir. Ya, dan selama 3 hari ini saya jamin tidak ada seorang pun di tentara kami yang melepaskan 1 buah anak panah kepada kalian. Maka jenderal ini mengatakan, kamu siapa? Pimpinannya, pimpinan pasukan perang, tokoh mulia di kalangan mereka sih. Anda bisa menjamin ribuan busur panah di belakang Anda, 1 pun tidak akan dilepaskan. Maka dia mengatakan, ya saya menjamin. Apakah Anda orang mulia di kalangan mereka? Saya orang biasa, tapi kami kaum muslimin seperti itu. Kalau 1 sudah berkata, mewakili semuanya, siapapun yang mewakili itu, maka dimuliakan. Itu kami umat Islam. Kalau di masa jahiliyah kan tidak. Kalau bukan tokoh yang mengatakan jangan, ya bergerak juga masa. Nah ini subhanallah. Kalau kita lihat ya cerita-cerita yang ada di masa jahiliyah. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah ingatkan ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perumpamaan ini, yakni orang-orang yang musyrik, sombong, merasa risih, duduk dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin, dan mereka membanggakan diri dengan harta dan ahsan, keturunan mereka. Hartanya lebih banyak, keturunannya lebih mulia. Fadaraba lahum mathalan birajulaini ja'alallahu li ahadihima jannatain. Maka Allah SWT berikan perumpamaan untuk mereka, 2 orang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada salah satu di antara mereka jannatain. Ini yang kafir tadi, yang banyak melakukan apa? Maksiat. Allah berikan kepadanya 2 kebun. Ai bustanaini min a'nab. 2 kebun dari kebun anggur, dikelilingi oleh nakhil. Nakhil tadi apa? Dikelilingi oleh kurma. Al-muhaddaqah fi janabatihima wa fi khilalihima az-zuru'. Di mana di antara kebun-kebun ini, kebun kurma ini ada ladangnya yang ditanami bahan makanan pokok, yakni gandum. Wa kullum minal asjari waz-zuru' muthmir muqbil fi ghayatil jaudah. Baik ladangnya, baik kebunnya, baik kurmanya, semuanya berbuah dengan baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan sebagaimana kita terjemahkan tadi, kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, menghasilkan buahnya, ini tidak ada tracknya. Setiap saat berbuah, setiap saat berbuah. Bahkan dikatakan walam tadlim minhu syai'a. Sama sekali tidak kurang. Ya, ini bertolak belakang dengan apa yang biasa kita ketahui
Biasanya pohon itu ada saatnya dia tidak berbuah, ada saatnya buahnya kurang, ada saatnya buahnya rusak. Tapi ini Allah katakan walam tadlim minhu syai'a. Ya. Walam tadlim minhu syai'a. Di mana kebun-kebun ini terus menghasilkan buah dan tidak ada kurangnya, kata Allah. Tidak ada kurangnya. Ai walam tanqus minhu syai'a. Kemudian lebih luar biasa lagi sebagaimana sudah kita terjemahkan tadi, wa fajjarna khilalahuma nahara ay wal anharu mutafarriqatun fihima hahuna wa hahuna. Air mengalir dari sela-sela kebun ini, ya, yang mungkin kalau kita kaitkan dengan sawah sekarang, ya ini tali air, mengalir air. Ya tentunya tatkala kebutuhan air itu tercukupi di kebun ini, di ladang-ladang ini, maka tentunya hasilnya pasti maksimal. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa kana lahu thamar. Thamar di sini al-muradu bihil mal. Yang dimaksudkan di sini adalah harta, dia kaya raya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ats-thimar wa qila ats-thimar, yakni buah, tapi Allah taala alam yang paling sahih wa kana lahu thamar artinya wa kana lahu mal. Dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Hartanya banyak. Tapi tetap kita katakan sebanyak apapun harta seseorang tidak akan mungkin bisa menyamai harta Qarun. Nah, ini perumpamaan juga dalam Al-Qur'an yang baik untuk kita renungkan. Ada Qarun itu punya harta memang sangat luar biasa. Kunci gudang hartanya tatkala dikumpulkan, diangkat oleh 9 orang yang punya kekuatan, itu keberatan mengangkatnya. Dong kalau ingin mengangkat barang yang berat, tarik nafas enggak? Tarik nafas dulu. Gitu. Subhanallah, enggak bisa kita bayangkan tuh. 9 orang mengangkat kunci gudang harta sampai seperti itu. Tarik nafas dulu untuk mengangkatnya. Kunci gudang harta, belum hartanya. Ya, silahkan punya harta sebagaimana harta Qarun banyaknya, tapi sifatnya jangan diwarisi. Mewarisi harta Qarun tidak apa-apa, tapi mewarisi sifat Qarun ini yang bahaya, sombong ya. Maka subhanallah, dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana lahu thamar. Kemudian wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Dia punya harta yang sangat banyak, kekayaan yang besar, maka ia berkata kepada kawannya yang beriman. Ibnu Katsir berkata, faqala ay sahibu hatainil jannataini li sahibihi wa huwa yuhawiru ay yujadiluhu wa yukhasimuhu yaftakhiru alaihi wa yatara'as. Dia berkata kepada teman yang beriman yang miskin, yuhawir artinya dia jidal, yukhasimuhu, ini mungkin terjadi sesuatu antara mereka ya, karena disebutkan jidal, dia sedang berbantah dengan kawannya, terjadi sesuatu. Sama seperti tadi Abu Dzar Al-Ghifari yang dari Arab dengan siapa? Bilal, sehingga muncul kata-kata, apakah engkau berani membantahku wahai seorang laki yang lahir atau yang dilahirkan oleh seorang wanita yang berkulit hitam? Saya Arab ini loh, kamu berani kamu bantah? Maka Nabi mengatakan, ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah engkau mencelanya karena ibunya, karena garis keturunannya? Engkau ini laki-laki yang pada dirimu masih tersisa sifat-sifat jahiliyah. Jadi terjadi jidal ini antara dua teman ini, terjadi masalah ya, sehingga sang teman yang kaya ini merendahkan temannya yang miskin tadi, yang beriman, dengan yukhasimuhu yaftakhiru alaihi wa yatara'as. Dia membanggakan apa yang dia punya dan merasa lebih tinggi dari temannya. Yatara'as itu ingin menekankan bahwa dia adalah ra'as. Ra'as itu artinya kepala. Jadi saya itu lebih tinggi dari kamu, saya lebih mulia dari kamu, saya lebih hebat dari kamu.
Ya, ini jidal. Macam-macam ya. Saya lebih kaya nih. Jangan macam-macam kamu ya. Saya lebih terhormat dari kamu. Saya lebih punya harta banyak daripada kamu. Saya punya pengikut-pengikut. Saya punya pembela-pembela lebih banyak. Jangan macam-macam dengan saya. Nah, mulai ini sifat jahiliyah muncul. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia mengatakan kepada temannya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya aktsaru khadaman wa hashman wa waladan. Pelayanku lebih banyak, pembelaku lebih banyak daripada kamu, pengikutku lebih banyak, anak-anakku lebih banyak daripada kamu. Tilka wallah, kata Ibnu Katsir, umniyatul fajir. Allahul musta'an. Ibnu Katsir mengatakan, demi Allah, poin yang disebutkan olehnya ini adalah angan-angan orang yang banyak melakukan dosa dalam kehidupan dunia. Kathratul mal wa izzatun nafar. Orang yang banyak melakukan dosa, angan-angannya di dunia hanya hartanya banyak, pembelanya banyak. Itu saja yang diinginkan. Orang yang beriman bukan itu yang diharapkan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau pola pikir kita dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, hanya bagaimana caranya harta kita banyak, kita tidak berpikir bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, demi Allah berarti kita fajir. Kita orang yang tidak baik berarti. Kita orang jahat, kata Ibnu Katsir. Bahkan sifat ini hanya sebenarnya ada pada orang kafir. Bangun pagi yang terpikir bagaimana kerjanya, bagaimana bisnisnya, bagaimana hartanya bertambah sampai malam. Bahkan tidur pun yang dia mimpikan dunia. Luar biasa. Bangunnya bukan jam 7, jam 2 sudah mikir dunia dan gak sholat. Ini umniyatul fajir, kata beliau. Angan-angan orang fajir, orang banyak melakukan dosa, pendosa. Bahkan kalau disebutkan fajir sebenarnya maknanya adalah orang kafir. Jadi orang kafir itu pola pikirnya seperti itu. Dia tidak berpikir, oh ini waktu subuh harus sholat deh. Oh ini waktu saatnya kita harus melakukan ibadah ini dan sebagainya. Ini katakan oleh Qatadah. Qatadah berkata, tatkala menyebutkan ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya aktsaru minka malan, lebih banyak hartanya daripada kamu, ya, wa a'azzu nafara. Dan saya memiliki pengikut-pengikut yang lebih kuat daripada kamu. Qatadah mengatakan, inilah demi Allah angan-angan puncak cita-citanya orang-orang fajir. Harta banyak, pengikutnya lebih kuat, lebih banyak. Bangga, kanan kirinya, belakangnya, sebagainya. Ya, nih pengawalnya tuh. Hartanya banyak. Ini orang yang beriman tidak seperti itu berpikir. Ya, apa gunanya harta banyak tatkala harta tadi menjerumuskan kita ke dalam api neraka? Karena punya harta ini berat perhitungannya. Ya, Nabi SAW katakan ada beberapa perkara yang disukai oleh anak Adam, padahal kebalikannya itu jauh lebih baik baginya. Dia suka kaya, padahal miskin itu lebih meringankan perhitungannya di sisi Allah. Ya, sehingga kalau kita lihat Nabi, kita lihat sahabat, kita lihat para ulama, geleng-geleng kepala kita melihat, baca sejarah mereka. Tatkala kita bandingkan dengan kita, gitu. Sepertinya mungkin kalau dari penampilan kita sudah luar biasa ya. Kalau dari penampilannya oke, masya Allah, seperti ulama lah kita kan gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan bagaimana Nabi, oke lah Nabi Rasul, utusan Allah, sahabat, murid Nabi, ulama-ulama yang hidup,
Ya kemarin kita mengikuti kegiatan dengan Dr. Akram Ziyadah. Beliau sebutkan tentang sebuah contoh nyata yang beliau lihat dari guru beliau, yakni Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau katakan ini orang dari garis keturunan mulia, mewarisi harta yang sangat banyak dari orang-orang tuanya, yakni orang Yaman. Namun tatkala dia meninggal, tidak ada 1 rupiah pun yang dia miliki untuk diwarisi untuk keluarganya. Nih, ini kita anak mendengar luar biasa. Kalau kita kan bagaimana kita mengumpulkan harta sebanyak-banyak? Karena dia sudah sampai pada tingkat keyakinan bahwa dunia ini tidak ada nilainya. Yang terbaik itu adalah tatkala engkau bisa persiapkan dirimu untuk menyongsong kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Ya, padahal beliau katakan kalau seandainya beliau ini mau, maka beliau pasti bisa punya banyak dalam kehidupan dunia ini. Karena Presiden Yaman di zaman beliau itu datang ke rumah beliau, mau apa? Kalau beliau ingin jabatan, beliau ingin kedudukan, beliau akan harta, pasti beliau dapat. Tapi beliau lebih senang duduk bersama dengan murid-muridnya, mengajarkan mereka tentang syariat Allah, walaupun hidup dalam kondisi yang susah. Ya. Dan kalau seandainya kita lihat mungkin Yaman itu kan memang negara yang konflik ya, yang susah dan sebagainya. Kita dengar juga seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala raja datang ke rumahnya rumah lama, raja mengatakan saya akan bangunkan untuk kamu rumah yang lebih baik daripada ini. Syekh menolaknya. Dan Syekh bahkan mengatakan bangunkan saja untuk murid-muridku asrama yang layak untuk mereka. Jadi memang subhanallah ini luar biasa mereka. Ya. Jadi ini yang hendaknya diperhatikan oleh kita, karena Qatadah mengatakan apa yang dikatakan oleh dia ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini adalah umniyatul fajir. Ini adalah angan-angan orang fajir. Harta banyak, pengikut banyak, pengikut kuat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Tapi di garis bawahi bukan berarti kemudian seorang muslim tidak mencari harta. Bukan, akan tapi ini sebuah keyakinan yang ada dalam hati, sehingga tatkala ini bukan angan-angannya, ini bukan tujuannya, maka tatkala Allah anugerahkan kepadanya harta itu, Allah anugerahkan padanya kedudukan yang mulia, dia tidak sombongkan itu di hadapan manusia. Ya, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, tatkala beliau duduk bersama dengan orang-orang, kemudian lampunya mati, lampu patroma ya, mati, perlu dikasih minyak lagi, ya, maka dia berdiri. Orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar kami saja, nggak usah kamu. Dia mengatakan, apa bedanya saya? Artinya dulu kita, sebelum saya menjadi khalifah, tatkala saya bangkit dalam pertemuan kita untuk memperbaiki sesuatu, tidak ada seorang pun di antara kalian mengatakan biar saya saja, nggak ada. Karena waktu itu aku belum menjabat sebagai seorang khalifah. Apa bedanya saya? Dulu saya Umar bin Abdul Aziz, sekarang juga saya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau kita kan enggak, dulu saya siapa? Memang saya enggak dimuliakan. Tapi sekarang saya siapa? Gubernur loh saya sekarang. Wali kota saya sekarang. Kamu muliakan saya sedikit. Nah, ketua RT saya ketua RT bangga ya. Saya ketua RT ini. Kenalkan saya Pak. Oh, siapa? Ketua RT ya. Enggak ada. Dulu saya Umar bin Abdul Aziz, sekarang pun saya Umar bin Abdul Aziz. Enggak ada bedanya saya. Udah duduk aja kan biasa. Ini yang bukan gila jabatan, bukan gila hormat ya. Ini kadang-kala kita datang orang enggak bangkit marah ya.
Ya, kok nggak bangkit kalian? Saya. Maka Nabi kita yang mulia SAW bahkan marah kalau beliau datang semuanya bangkit menyambut, itu Nabi marah. Makanya para sahabat kalau Nabi datang mereka biasa saja, duduk saja. Itu Nabi. Ya subhanallah. Jadi bukan berarti Islam melarang kita menjadi orang kaya. Ya kita cari harta, kita kumpul harta. Tapi tatkala bangunan keyakinan di bawah seperti ini, insya Allah diberikan harta dan jabatan itu, kita tidak akan menyombongkan itu di hadapan manusia. Bahkan mungkin orang yang tak punya harta lebih mulia dari kita. Orang yang tidak dipandang lebih mulia daripada kita. Sampai Nabi SAW katakan, rubba madfu'un bil abwa law aqsama wallahil abarra. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak diterima kalau mau bertamu, ditolak kalau mau bertamu, tapi kalau ia berdoa, doanya langsung diijabah oleh Allah. Kita Masya Allah mungkin ditunggu-tunggu kita datang, tapi kalau doa nggak pernah diijabah. Ada orang yang subhanallah, dari bulan datang kunci pintu, kunci jendela, assalamualaikum, nggak usah jawab, diam aja. Ya, tapi kalau dia mengatakan ya Allah, mustajab. Tapi kita, jangan datang pulang, buka jendelanya, buka gerbangnya, silakan Pak, Masya Allah. Doa 1000 kali nggak dikabulkan. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekali lagi kita katakan bukan berarti Islam menentang pemeluknya untuk punya harta banyak, tapi yang dibina oleh Islam nih keyakinan ini, sehingga kalau punya harta tadi nggak banggakan hartanya. Kalau diberikan jabatan sama sekali tidak membanggakan terkait dengan apa? Jabatannya amanah, biasa saja. Ya, amanah. Ya, walaupun khalifah tetap saya sebulan gitu. Naik keledai ya kan. Kadang kita lihat pejabat kan pola pikir kita sudah berubah gitu. Pejabat mau jalan kaki, Masya Allah kan gitu kan. Ya apa rupanya? Pencitraan kan gitu sekarang. Naik sepeda, rendah hati dia, naik sepeda kemana-mana. Ya kenapa rupanya? Ya kan? Sehingga kadang-kadang kita memilih orang itu gara-gara ini gitu. Dari rendah hati. Kenapa rupanya? Jangan, biasa saja. Naik sepeda dia, jalan kaki, ya manusia. Pejabat makan di warung-warung pinggir jalan gitu. Ya kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Itu sudah pola pikir kita ini sudah berubah semuanya tanpa kita sadari gitu. Biasa saja. Umar bin Khattab ngantuk tidur di samping masjid. Yang takjub itu siapa? Apakah umat Islam di saat itu takjub dengan perbuatan Umar bin Khattab? Biasa. Yang takjub itu orang kafir yang takjub. Karena menurut mereka yang seperti itu luar biasa, kita umat Islam biasa saja. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ngantuk. Mungkin kita perlu untuk membaca lagi siapa Umar bin Khattab dan apa yang beliau lakukan di masa beliau menjabat sebagai seorang khalifah, sehingga kita benar-benar tahu gambaran yang sempurna Umar bin Khattab itu siapa gitu. Umar bin Khattab khalifah yang menumbangkan dua kekaisaran terbesar saat itu, kekaisaran Persia dan kekaisaran Romawi. Luar biasa Umar bin Khattab, menggetarkan semua kerajaan-kerajaan di zaman itu. Pasukannya tidak pernah terkalahkan di medan tempur manapun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, khalifah yang sangat adil. Ya, jalan, lihat pasar, ngecek pasar dan sebagainya. Bukan pencitraan, memang itu apa namanya, kegiatannya hari-hari. Ngantuk, buka sorbannya, badan besar, agak botak, ngantuk, pergi ke masjid, letakkan sorbannya, tidur di atas pasir. Karena di sana kan jarang hujan, pasirnya itu tidak seperti tanah kita ya, kering gitu, tidur. Tatkala
rombongan kaum muslimin membawa jenderal perang orang Persia yang ditawan ke Madinah berbawa dengan hartanya, mereka cari mana Umar bin Khattab. Cari, di rumah tidak ada, di pasar tidak ada, kiranya di samping masjid tidur. Yang takjub itu siapa? Apakah tentara-tentara Islam takjub? Ya biasa saja. Ya Umar bin Khattab memang khalifah, tapi ya begini kehidupan kaum muslimin. Yang takjub itu jenderal kafir tadi. Geleng-geleng dia melihat. Karena dia tidak temukan seperti ini di negaranya. Ini enggak ada. Maka dia mengatakan, engkau berlaku adil, maka engkau merasa aman sehingga engkau tidur di atas pasir ini. Wahai Umar. Tapi kalau raja kami nggak bisa seperti itu. Ya, dikawal di mana-mana. Subhanallah. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa Islam ingin mengajarkan pada kita fondasi bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat jabatan. Bukan berarti nggak mau dunia gitu. Ini ada tawaran bisnis, untungnya bisa mencapai 1 miliar. Ini bisnis untungnya hanya 10.000. 10.000 sajalah. Mana salah antum dalam memahami Islam, karena yang diarahkan Islam itu bukan masalah banyak sedikitnya jabatan dan tidaknya, tapi keyakinan Anda melihat dunia itu diarahkan Islam. Ambil 100 miliar, setelahnya infak. Ya, ini luar biasa Islam, ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita ingatkan supaya kita tidak salah paham. Jangan pula nanti pulang ngaji pada subuh di hari Ahad ini, udahlah enggak usah kerja kita, kata ustaz. Nah, salah paham itu. Bekerja, beraktivitas, luruskan niat, dan itu bukan tujuan utama. Ya. Jadi kita tidak pernah membanggakan harta yang Allah anugerahkan pada kita kepada orang lain. Kita tidak pernah membanggakan jabatan dan kedudukan yang Allah anugerahkan pada kita kepada orang lain. Bahkan kita merasa kita paling berat. Tatkala diberikan harta, diberikan jabatan, kita yang paling susah pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khalifah Harun Ar-Rasyid tatkala bertanya kepada seorang ulama di Mina, dia mengatakan, "Idzni, beri aku nasihat." Maka ulama tadi mengatakan, coba kau lihat orang-orang di Mina, banyak enggak? Banyak katanya. Sesungguhnya mereka semua akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, tapi Anda bertemu dengan Allah mempertanggungjawabkan semua apa yang Anda lihat ini. Karena Anda pimpinannya. Anda pimpinannya. Jadi Anda akan ditanya. Oh, ini baru sebuah pelajaran ya. Seorang yang diberikan jabatan ini lebih berat pertanggungjawabannya dari orang yang tidak diberikan apa? Jabatan. Pokoknya kalau dapat jabatan dulu kita tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sering kita ungkapkan. Umar bin Abdul Aziz dapat jabatan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berat. Bahkan di awal masa Islam, tatkala Nabi meninggalkan 3 orang muhajirin waktu itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu Abu Bakar bilang, ini ada 2 orang, silakan pilih. Langsung marah Umar, enggak mau saya. Abu Bakar ini adalah orang yang dipilih oleh Allah dan Rasul. Jadi saling apa? Saling tolak menolak. Beliau aja dipilih, jangan saya. Beliau aja dipilih, jangan saya. Kalau kita saya jangan beliau. Ya beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Saya jangan beliau. Dia ini orangnya gini. Kalau saya, kan begitu pemilu kita. Ya. Menampakkan dirinya sempurna seperti malaikat, menjatuhkan lawannya jahat seperti iblis. Ini pola pikir yang rusak sebenarnya. Tapi kita tidak sadar dan kita ikut bermain dalam putaran ini. Gak sadar gitu. Ya. Rupanya iblis semua gitu. Nasallallahu alaihi. Jadi ini yang ingin dibangun oleh Islam. Ingin dibangun oleh Islam, diingatkan oleh Allah. Perumpamaan ini jadi pelajaran besar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi."
Lelaki yang kafir ini, yang banyak harta ini memasuki kebunnya, ya, yakni bi kufri wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia zalim terhadap dirinya. Dia zalim terhadap diri. Ibnu Katsir mengatakan zalim terhadap dirinya karena kekufuran yang dia lakukan, ya, karena ia melampaui batas, tamarrudihi, takabburihi, karena ia sombong, tajabburihi, karena ia meninggikan dirinya di hadapan manusia, kemudian dia mengingkari hari kebangkitan. Ini zalim. Makanya para ulama mengatakan zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Zalim itu ada dua: menzalimi diri dan menzalimi orang lain. Menzalimi diri dan menzalimi orang lain. Bagaimana orang menzalimi dirinya? Menzalimi diri artinya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia telah menzalimi dirinya. Makanya orang yang ingkar kepada Allah, hakikatnya dia menzalimi apa? Dirinya. Karena tatkala ia melakukan keingkaran itu, dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia sakiti dirinya sendiri. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah, dia menzalimi dirinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka al-aman, jaminan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang dapat ganjaran besar itu, janji besar itu adalah yang beriman dan tidak pernah menzalimi dirinya. Maka para sahabat kala itu takut, ya, siapa di antara kita belum tidak pernah menzalimi dirinya, tidak pernah menzalimi orang lain. Kiranya yang masuk dengan zalim itu adalah syirik kepada Allah. Karena orang yang melakukan kesyirikan, dia telah menzalimi apa? Dirinya. Ya, jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya ia telah menzalimi dirinya. Wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Lelaki ini masuk ke kebunnya dalam keadaan ia telah menzalimi dirinya. Yakni dengan apa? Kekufuran, kesombongan, melampaui batas, menganggap dirinya lebih dari semua manusia, lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat, lebih kaya. Wa ikaril ma'ad, dan mengingkari hari kebangkitan. Kemudian dia berkata, ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa dzalika ightiraran minhu lamma ra'a fiha min az-zuru' wath-thimar wal-ashjar wal-anhar al-muttaridah fi jawanibiha wa arja'iha, dhanna annaha la tafna wa la tafrugha wa la tahlika wa la tatlifa. Dzalika likillati aqlihi wa dha'fi yaqinihi billah wa ijabi bil hayatid dunya wa zinatihi wa kufrihi bil akhirah. Dia tertipu tatkala dia lihat pohon anggurnya itu masih bagus, aliran airnya juga masih lancar, pohon kurmanya juga masih luar biasa. Tertipu dia tatkala melihat ini, sehingga dia mengatakan kebun yang seperti ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dia tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang kita juga merasa demikian, deh. Tengok aset kita, tengok uang kita, kita mengatakan 7 keturunan kayaknya nggak habis nih harta saya. Kayaknya kalau saya nggak mungkin jatuh miskin ini kalau kayak gini. Setiap hari masuk terus keuntungan, dagang. Gimana saya miskin kalau kayak gini? Dia tidak tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu juga perasaan Qarun saat itu tatkala dia membanggakan hartanya di hadapan manusia. Wa kharaja ala qaumihi fi zinati, dia keluar dengan membawa semua harta, dia pamerkan hartanya. Dia tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Akhirnya sekejap habis. Fa khasafna bihi wa bidaril ard, kami tenggelamkan dia dan semua hartanya kemana? Ke bumi. Sekejap. Bisa saja Allah cabut. Kalau dia mau, maka akan terjadi apa yang dia kehendaki. Dia tertipu orang ini, ya.
tatkala ia melihat tanaman, ia melihat buah, ia melihat pohon, ia melihat pengairan dari semua sisinya, ia lihat apa yang dia miliki, dia menyangka bahwa ini tidak berakhir, tidak akan binasa, tidak akan rusak. Pohon anggurnya baru berusia sekian tahun, nggak mungkin. Hitungan anggur itu misal 20 tahun, ini masih 5 tahun, nggak mungkin lah. Sawit baru 10 tahun misal, nggak mungkin. Secara hitung-hitungan manusia memang seperti itu, ya. Dzalika liqillati aqlihi, ini menunjukkan akalnya lemah, keyakinannya kepada Allah lemah, dan dia takjub dengan kehidupan dunia dan perhiasannya, dan dia ingkar kepada negeri akhirat. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Ini keyakinan. Nggak ada yang kekal. Jabatan tidak kekal, kaya tidak kekal, bahkan kamu juga tidak kekal. Ini keyakinan kita. Walihada qal, karenanya dia mengatakan juga, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Yang lebih parahnya lagi, wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ngigau dia, ya, mimpi. Wala in kana ma'adun wa raj'atun wa maraddun ila Allah la yakunanna li hunaka ahsan min hadzal hadzi inda rabbi. Kalau seandainya hari kiamat itu ada, hari kembali ada, hari kebangkitan ada, pasti aku nanti di sisi Tuhan akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Walaula karamati alaihi ma'atani hadza. Karena logika, enggak mungkin Tuhan kasih aku kekayaan, jabatan, harta sebanyak ini kecuali aku mulia di sisi Dia. Enggak tahu dia. Ini pola pikir orang kafir, pola pikir orang jahat. Pemberian pemberian Allah terkait dengan dunia belum tentu itu bukti Allah cinta kepada kamu. Ini harus dibangun. Jadi kalau hari ini kasih rezeki banyak, belum tentu Allah suka sama kamu. Dan kalau seandainya Allah tidak kasih kamu hari ini, belum tentu Allah benci kepada kamu. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Baca surat Wal Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang kafir, orang jahat itu, kalau Allah berikan kepadanya, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, tatkala Allah uji dia, ya, mabtalahu rabbuhu fa'akrama, Allah muliakan dia, wa na'ama, Allah kasih nikmat harta kepadanya, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya kalau bisnisnya makin apa, dia lihat ke atas, dia katakan, ya Allah, Kau sayang sama aku, ya Allah. Bisnisnya lancar, keuntungan banyak, harta banyak, dia lihat ke atas, Tuhan, sayang Kau sama aku, ya. Belum tentu. Ini pola pikir orang kafir. Kemudian Allah katakan, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Kalau seandainya Allah sempitkan rezekinya, maka dia mengatakan, Tuhan telah menghinakanku. Maka kalau susah hidupnya, dia mengatakan, ya Allah, salah apa aku? Salat sudah salat aku, ya Allah. Doa sudah berdoa. Mengagungkan sunnah sudah mengagungkan sunnah. Kok susah juga hidupku? Enggak tahu dia. Senang tidaknya Allah kepada seorang hamba, ridha tidaknya Allah kepada seorang hamba, bukan dunia. Bukan dunia para ikhwan. Ya, ini perlu diperhatikan. Makanya biasa saja orang yang beriman itu susah, yang penting Allah ridha. Maka Ibnu Katsir mengatakan di sini, beliau berkata, walaula karamati alaihi ma'atani hada. Ini kalaupun ada hari kebangkitan, pasti saya dapat lebih baik dari ini. Karena nggak mungkin Tuhan memberikan padaku seperti ini karena aku istimewa di sisinya. Nanti di sana aku diberikan yang lebih baik. Tidak tahu dia.
Pemberian terkait dengan dunia yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ujian. Apakah Anda bisa bersyukur atau tidak? Ya, sedangkan kesulitan yang Allah timpakan pada seorang hamba juga merupakan ujian. Apakah Anda bisa bersabar atau tidak? Yang bersyukur itu yang diridhai, yang bersabar itu juga yang diridhai. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kemudian terakhir Ibnu Katsir berkata, dalam ayat yang lain, wala irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Ya, yakni beliau sebutkan tentang pola fikir seperti ini muncul dari orang kafir, terkhusus beliau katakan seorang kafir yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ayahnya Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala, bapaknya ini orang kaya besar, bapaknya ini tokoh besar, punya anak laki-laki banyak, punya jabatan dan kedudukan. Kemudian dia mengatakan, ya, bahwa nanti kalau aku mati, aku akan diberikan harta dan anak-anak lebih banyak daripada apa yang Tuhan berikan kepadaku di dunia. Ini pola pikir orang kafir, pola pikir orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah sadari bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan, baik dilapangkan atau disempitkan, diberi atau tidak diberi, kaya atau miskin, semuanya adalah ujian. Diberi jabatan atau diberi jabatan, semua adalah ujian. Semua adalah ujian. Ya. Maka kalau dipilihkan antara dapat jabatan tidak dapat jabatan, itu pilih mana? Atau susah lah, mungkin jabatan nggak terbayang kita ya. Kan aslinya nggak berangan-angan jadi presiden kan? Kaya miskin, pilih mana? Nah? Dua-dua butuh ilmu. Berarti antum sebenarnya butuh kaya juga gitu. Lainnya nih kaya. Iya, tidak ada masalah. Tapi kaya yang mendatangkan keberkahan. Ya, karena fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi kalau antum bilang saya ingin kaya Ustaz, enggak, saya salahkan juga. Ini fitrah manusia. Siapa di antara kita yang mau hidup susah, kekurangan dan enggak ada. Tapi kita harapkan adalah kaya yang tidak menjerumuskan kita kepada kesombongan dan kebinasaan. Ya, bersyukur tatkala diberi, bersabar tatkala diuji oleh Allah dengan kesulitan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Insyaallah kita akan melanjutkan firman Allah pada pertemuan yang akan datang terkait dengan komentar dari temannya menasehatinya. Pola pikir itu tidak benar, yang benar ada seperti ini, seperti ini, diluruskan, dinasehati, ya, dipahamkan tentang hakikat kehidupan apa? Dunia. Ya, ini adalah pertemanan yang hendaknya dibangun. Artinya kalau seandainya teman salah, ya diingatkan, dinasehati. Walaupun teman tadi juga agak gimana ya, agak melawan, agak meninggikan, tapi tetap namanya persahabatan atau teman, tetap kita nasihati agar dia kembali ke jalan yang benar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.